Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandangan ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gelombang, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya untuk saudaraku semua. Semoga kali ini kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut, kita seruput dulu kopi kita ya. Kopi mantap. Oke teman-teman, dari hasil interview yang sudah kita jalanin di waktu yang lalu, jawaban dari para bacalek seputaran masalah parlemen sebagian besar kurang memahami atau setidaknya masih kurang tahu. Itu wajar-wajar saja, tapi setidaknya sedikit atau banyaknya ketika kita pengen jadi sesuatu itu ya harus tahu setelah menjadi sesuatu itu mau berbuat apa, istilahnya mau ngapain di posisi itu. Teman-teman, ya seharusnya sih ketika kita mau maju pencalekan, sedikit banyaknya kita pelajarin dulu nih, mau nyalek itu mau jadi apa sih. Terus kalau lolos dan jadi anggota legislatif di sana itu mau ngapain. Jadi teman-teman, pastinya teman-teman udah pada tahu kalau nyalek itu mau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau jadi anggota legislatif. Tapi harus tahu dong fungsi dan kewenangan anggota legislatif. Nah, di sini saya mau kasih sedikit wawasan seputaran parlemen ke teman-teman. Saya di sini berbicara sebatas pengetahuan saya sebagai seorang sarjana hukum dan alhamdulillah sudah magister hukum. Namun saya bukan pakar hukum tata negara. Sebelum kita lanjut, kita seruput kopi lagi. Kopi mantap. Teman-teman, kita lanjut. Yang pertama yang perlu teman-teman tahu, apa itu Dewan Perwakilan Rakyat? Perlu teman-teman tahu nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penerapan kehidupan bernegara itu menganut sistem trias politika. Apa itu trias politika? Trias politika itu gagasan politik mengenai pembagian kekuasaan dalam negara yang diungkapkan pertama kali oleh John Locke, terus dikembangkan oleh Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan negara ke dalam 3 kekuasaan. Nah, yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Nah, sedangkan Montesquieu membagi kekuasaan negara atas kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Indonesia pakai trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Tapi penerapannya tidak absolut karena Indonesia menambahkan kekuasaan eksaminatif di dalamnya. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu salah satu pemegang kewenangan di dalam bernegara di sektor legislatif dalam wadah yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah. Yang perlu teman-teman tahu, apa sih Dewan Perwakilan Rakyat tuh, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Terus tugas fungsi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat itu apa aja? Apa sih hak sebagai anggota dewan? Oke, sebelum lanjut kita ngopi lagi. Kopi mantap. Ayo kita bahas satu persatu. Dewan Perwakilan Rakyat itu lembaga perwakilan rakyat
atau dewan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang punya peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu punya tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Nah, itu tercantum di pasal 366 ayat 1. Yang pertama, membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Kemudian yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah yang diajukan oleh kepala daerah. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Kemudian yang keempat, mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan, dan atau pemberhentian. Kemudian yang kelima, memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil. Yang keenam, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah. Dan yang ketujuh, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh kepala daerah. Kemudian yang kedelapan, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedelapan, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kemudian yang kesembilan, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Kemudian yang kesepuluh, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, yang ke-11, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, mohon maaf, saya tidak membahas satu persatu apa yang menjadi saya jelaskan tadi sampai nomor 11. Cuman ya ginilah, namanya kita sering-sering lidah atau bibir kering, ya kita seruput dulu kopi nih. Kopi mantap, mantap sekali. Teman-teman, ngomongin masalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, itu ada aturan yang mengaturnya. Kita lihat masih di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 di pasal 365 ayat 1, yaitu fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu ada 3. Yang pertama, fungsi legislasi. Jadi fungsi legislasi itu diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Kemudian yang kedua, fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran ini diwujudkan dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah. Kemudian yang ketiga, memiliki fungsi pengawasan. Nah, kalau fungsi pengawasan itu diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan bupati atau wali kota, keputusan bupati atau wali kota, maupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Teman-teman wajib tahu nih, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu punya hak dan kewajiban loh. Nah, sebelum kita bahas ya, kembali lagi, ngopi lagi. Ini tukang ngopi nih yang ngomongin. Benar-benar kopi mantap. Oke, kita lanjut. Teman-teman, sebagai anggota Dewan, ada hak-hak yang teman-teman punya ya. Di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, di pasal 371 sampai 372, jelas banget tuh mengatur hak sebagai anggota Dewan. Ringkasnya, anggota Dewan itu punya hak yang pertama mengajukan rancangan peraturan daerah. Yang kemudian kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menyampaikan usul dan pendapat.
Yang keempat, memilih dan dipilih. Yang kelima, membela diri. Kemudian yang keenam, memiliki hak imunitas. Kemudian yang ketujuh, mengikuti orientasi dalam pendalaman tugas. Kemudian selanjutnya protokoler. Kemudian yang terakhir, keuangan dan administrasi atau administratif. Teman-teman jangan bingung kalau anggota dewan mengajukan rancangan perda. Perlu saya jelaskan sedikit nih alur mekanisme lahirnya perda. Jadi awal lahirnya perda itu inisiatornya bisa dari kepala daerah, bisa juga dari anggota dewan itu sendiri. Cuman saya nggak ngejelasin nih secara detail karena nanti ketika teman-teman udah jadi anggota dewan pun akan ada bintek di parlemen. Di sini cuma ngasih pengenalan dasar sajalah tentang masalah seputaran parlemen atau DPR. Tujuan saya untuk memastikan teman-teman kedepannya itu akan tahu mau berbuat apa ketika menjadi anggota dewan dan sebagai apa di sana. Oh ya teman-teman, selain hak, teman-teman juga punya kewajiban yang harus teman-teman jalankan. Saya cuma ngingetin sebagai anggota dewan itu mengemban amanah ya. Untuk implementasi dari amanah yang teman-teman emban, yang ngejalanin nih segala kewajiban sebagai anggota dewan. Teman-teman, untuk masalah kewajiban sebagai anggota dewan, acuannya ada di pasal 373 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Jadi kewajiban teman-teman nih, yang pertama nih, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Kemudian selanjutnya melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan daripada di atas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Kemudian yang selanjutnya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Terus mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian mentaati tata tertib dan kode etik sebagai anggota dewan. Kemudian menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang selanjutnya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kemudian menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Yang terakhir, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Teman-teman, saya cuma berharap dan berdoa buat teman-teman, semoga teman-teman semua lolos jadi anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR. Dan atau setelah jadi nanti teman-teman sebagai apa dan mau tahu jadi sebagai apa dan mau berbuat apa. Terus saya cuma ngingatin, ingat amanah yang teman-teman emban, karena semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke teman-teman, saya rasa dari saya cukup aja dulu. Semoga pemaparan dari saya yang singkat tadi berguna buat teman-teman dan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Sedikit banyaknya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pemaparan bintek kali ini, bintek singkat sih sebenarnya, bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman yang sedang maju untuk menjadi anggota legislatif. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi mantap.